Orang-orang yang udah udah didiagnosis sebagai pengidap atau penderitanya gitu Bu, buat penderita bipolarnya. Jadi ini gangguan mental yang terkait dengan suasana hati seseorang yang bisa berubah tiba-tiba secara drastis. Halo Sobat SWYC, kembali lagi di Nada Luhur Podcast bersama saya Gita Eka, anggota Satgas PPKPT yang hari ini sekaligus menjadi host untuk podcast yang akan membahas mengenai Hari Bipolar Sedunia. Hari ini saya ditemani oleh Ibu Saskia Lidiani yang akrab disapa dengan Bu Kiki sebagai salah satu konselor spesialis gangguan bipolar. Selamat datang Ibu Kiki di podcast Nada Luhur hari ini. Terima kasih. Mungkin sedikit perkenalan Ibu untuk Sobat SWYC yang lainnya gitu. Perkenalkan, nama saya Saskia Lidiani, kepanjangan tapi panggilnya Bu Kiki aja. Saya sempat membantu SWC beberapa saat dan sekarang jadi konselor independen aja. Jadi siapapun bisa datang untuk konseling. Biasanya Ibu buka praktek konselingnya itu di sini atau di mana Bu? Dengan perjanjian, tapi biasanya saya sih stay-nya di rumah ya. Jadi bisa online, bisa offline. Dengan perjanjian kita bisa adain dimanapun. Gitu. Oh begitu ya. Oh ya Bu, kan hari ini tuh kita mengambil podcast ini dalam rangka memperingati Hari Bipolar Sedunia ya Bu. Nah mungkin kita sedikit perkenalan dulu ya Bu, itu terkait bipolar. Kalau dari pandangan seorang spesialis nih, bipolar itu seperti apa sih Bu? Kan kalau misalnya dari saya sendiri ini sebagai mahasiswa cuma taunya bipolar itu mungkin bipolar ini gangguan yang orangnya punya kepribadian ganda, sebatas itu ya Bu, dan belum tahu seluk-beluk lainnya gitu. Kalau dari Ibu sendiri bagaimana Bu? Saya mau koreksi tadi, kayaknya bukan spesialis untuk bipolar sih. Oh, ya kan? Maaf ya Bu. Nanti ada yang klaim nih, kayaknya enggak deh. Bipolar atau bipolar yang kita tahu itu kan, bi atau bi itu kan adalah dua ya. Iya. Dan polar itu artinya kan kutub. Jadi ada dua kutub gitu-gitu. Iya. Jadi ini gangguan mental yang terkait dengan suasana hati seseorang yang bisa berubah tiba-tiba secara drastis. Apa jadi depres atau kadang-kadang jadi manik gitu. Jadi bisa negatif, bisa positif banget gitu. Nah masing-masing itu nanti ada gejala-gejalanya yang kita bisa kenali. Mau sekalian kita jelasin atau nanti ada... Boleh Ibu sekalian dijelas kalau misalkan kayak orang nih pertama kali merasakan gangguan itu simptomnya bakalan seperti apa dan gejala-gejalanya gitu. Nah sayangnya kayak kalian sekarang itu kan dengan sumber belajar yang banyak banget ya dari gadget dan segala macam, suka self analyze. Jadi ini jangan-jangan gue suka makan, jangan-jangan nih gue bipolar deh kayak gitu kan. Ini gue mulai kayak gini-gini tiba-tiba nangis, jangan gegabah untuk mengklaim bahwa kita tuh bipolar gitu loh. Itu ada ahlinya, bisa konselor, bisa psikolog, bisa juga psikiater. Yang soalnya kan dimensinya banyak banget ya untuk kita bisa mengatakan dia tuh termasuk kategori bipolar. Dan itu juga nanti kan ada yang mild, masih biasa, ada yang udah tingkatannya udah berat gitu. Jadi banyak banget symptoms itu nggak sesederhana itu untuk mengatakan kita akhirnya menjudge bahwa kita itu bipolar. Apalagi sering banget sekarang kita sendiri yang bilang padahal belum tentu seperti itu juga gitu ya, belum tentu kebenarannya seperti itu gitu. Nah sementara kalau nggak bener kita udah mengklaim diri seperti itu, akhirnya jadi nanti ujungnya kita jadi kayak diskoneksi dengan realita. Nah di situ mulai terjadinya kayak putus interaksi kita dengan orang lain. Orang juga karena lo tuh bipolar ya, awas lo emang nular ya. Nah mulai kan jadi mencoba meraba rasakan sendiri-sendiri padahal belum tentu kebenarannya seperti itu gitu. Tadi kan Ibu sempat nyebutin kalau misalnya ada beberapa tingkatan ya Bu di bipolar ini. Nah itu tuh sebelum menentukan tingkatan itu dari si psikolognya atau spesialisnya itu melakukan assessment kan biasanya. Ada assessment, itu tuh biasanya dilakukan kayak secara pribadi atau misalnya harus ada alat-alat yang membantu gitu Bu? Pastinya kalau kita udah masuk ke area profesional, dia kan pasti ada alat ukurnya untuk mengatakan seperti itu. Jadi verbal dan non verbal itu kan terkait banget gitu ya. Jadi memang tadi untuk mengatakan bahwa dia kalau yang misalnya yang dia bawah banget tadi kan Wiki bilang bahwa di awal gangguan mental yang terkait dengan suasana hati seseorang secara drastis gitu ya. Lagi ketawa-ketawa tiba-tiba nangis. Ya kan sekali, dua kali, tiga kali teman-teman pada ngejauh dong.
juga sebaliknya, lagi sedih-sedih tiba-tiba ketawa. Ini ada hubungannya sama ODGJ nggak sih, orang dengan gangguan jiwa gitu. Sebenarnya kurang lebihnya seperti itu. Jadi mereka itu termasuk orang yang nggak bisa meregulasi emosi. Kalau kita bilang normal dan waras kan bisa, nggak nih gue nggak benar nih kayak gini. Jadi kita bisa tahu sedih ya boleh sedih, tapi nggak yang lebay banget gitu. Ketika kita juga lagi seneng banget juga nggak berlebihan gitu. Nah orang-orang seperti itu dia nggak bisa menetralkan seperti sejauh mana gitu. Nah itu yang pelan-pelan juga akan mengganggu orang-orang di sekitar kayak gitu. Gitu. Berarti kalau misalnya tingkat bipolar yang paling ekstrim nih Bu, misalnya yang paling maksimal atau paling parah gitu, itu bisa berujung ke dalam bagian bunuh diri. Oh, kalau misalnya masuk ke bagian orang dalam gangguan jiwa itu juga bisa Bu? Bisa, sama kurang lebihnya kan sama kan. Kayak orang-orang yang kita bilang, sorry orang gila yang di pinggir-pinggir jalan, dia kan nggak bisa tahu tingkat bahaya yang seperti apa, dia nggak tahu. Yang penting dia ngelakuin gitu, bahwa itu merugikan orang lain atau merugikan diri, dia kan nggak bisa ngukur gitu. Kayak tadi misalnya bisa dua dia gangguan suasana hati, bisa ngepres banget, depres banget gitu ya. Itu yang kayak udah nggak punya minat. Orang mager sih sekali-sekali ya, ini mager terus, nggak punya minat, nggak gampang putus asaan, gampang sedih kayak gitu-gitu. Sebaliknya kalau mereka yang manik itu tuh yang berlebihan energinya, dia nggak tahu untuk apa, sampai kadang-kadang dia susah tidur. Ketika susah tidur lah mulai ngayal. Dia mulai ngayal tuh. Nah ngayal-ngayal itulah jadi masuk tuh ke gangguan-gangguan untuk gue coba bunuh diri aja ya. Nah apakah bunuh diri atau bunuh orang, kan kemungkinannya sama-sama bisa. Itu ngayalnya tuh kayak halusinasi gitu? Bisa, kurang lebihnya seperti itu gitu. Dilatih seperti itu karena dia nggak bisa tahu porsi yang normal, yang netral itu seperti apa gitu. Jadi udah tumpang tindih gitu. Jadi bisa kedua, bisa dia tadi kan bipolar itu dua kutub. Kutubnya bisa kutub yang tadi negatif atau bisa yang positif. Positif maksudnya lebih pada sesuatu yang berlebihan gitu. Berlebihan ke arah yang merugikan, juga seperti kebalikannya kayak gitu. Kalau misalnya dalam bipolar sendiri nih Bu, itu treatment yang diperlukan, entah itu dari tingkat yang bipolar paling rendah atau misalnya tingkat bipolarnya paling tinggi, itu apakah treatmentnya berbeda-beda, dan biasanya tuh paling parah itu treatmentnya apakah harus diisolasi sendiri gitu atau gimana? Oke, pertanyaan yang bagus. Kita kan akhirnya harus melihat dulu penyebabnya dia jadi bipolar itu kenapa, ya? Bisa genetik, bisa lingkungan, bisa juga struktur syaraf yang memang rusak. Nah, untuk penyebab-penyebab yang seperti apa, tentunya treatmentnya juga akan beda, ya enggak? Misalnya kita bilang misalnya dia faktor trauma. Kita mungkin bisa tahu ada apa sih waktu itu tsunami di Aceh. Mungkin dia nggak jadi korban, tapi dia ngelihat depan matanya ibunya keseret gitu. Ya kan itu kan belum selesai itu urusannya. Dan untuk faktor traumatik itu lama banget pengobatannya. Jadi lagi ketawa-ketawa nih, ngumpul-ngumpul anak-anak nongkrong gitu, tiba-tiba dia nangis. Karena dia melihat sesuatu yang mengingatkan dia pada kejadian waktu itu. Bisa satu. Bisa juga faktor kekerasan yang dia mungkin pernah alami dia sendiri, atau enggak juga dia pernah lihat kakaknya atau ibunya atau siapapun mengalami kekerasan, misalnya seksual. Ya kan itu kan menyakitkan banget untuk dia. Bisa juga penyebabnya adalah si korban ini, si orang ini, si bipolar ini punya penyakit yang enggak kunjung sembuh. Mau marah dong, gue harus ngapain nih kayak gitu kan. Nah, akhirnya bisa juga dia jadi bipolar kayak gitu. Nah, untuk hal-hal seperti itu yang beda-beda, treatmentnya pastinya juga beda-beda. Pastinya, ini langsung nyambung aja jawabannya bahwa bukannya nggak bisa sembuh, bukannya nggak bisa sembuh, tapi satu orang yang ngalamin itu di rumah, support sistemnya di rumah juga harus ikut membantu. Ya nggak, kalau nggak mungkin dia sendiri dibiarin, ya udah menjadi-jadi akhirnya gitu loh ya kan. Jadi gimana kita sebagai teman membantu, misalnya teman yang paling dekat pengen dia sembuh dulu, dia nggak gini-gini banget gitu, tapi ketika tadi pengobatannya, sorry ya, kita kan juga masyarakat yang majemuk banget, yang
yang udah melek mungkin akan mencari konselor, psikolog atau psikiater. Tapi nggak sedikit juga kan yang kedukun, ke orang pinter, yang kayak gitu kan, jadinya sembuhnya enggak, tapi nanti judgement dari masyarakat, jangan-jangan tuh ada gila-gila gitu. Jadi dia bukannya sembuh tapi malah jadi ke hal-hal yang kita nggak inginkan, seperti itu. Jadi memang bukan hal yang mudah dan perlu waktu, bahkan bisa seumur hidup. Tergantung tadi support sistemnya juga dan treatment yang seperti apa, tepat atau enggak. Treatment itu kan bisa diubah-ubah, kan kayak gini kan nggak cocok deh, diganti lagi. Tapi harus konsisten. Pokoknya di mana-mana konsistensi itu pastinya perlu. Kalau nggak seminggu ke sana disuruh balik lagi, nggak balik lagi, ya balik lagi nanti penyakitnya. Jadi kan nggak tuntas diobatinnya, ya kan treatmentnya nggak tuntas gitu. Berarti kalau bipolar ini tuh nggak selamanya treatmentnya harus pakai obat-obatan gitu ya? Pertanyaan juga bagus ini. Jadi kenapa harus pakai obat-obatan? Ada juga treatmentnya yang cuma dengan psikoterapi, ya psikoterapi ya. Pastinya ada obat dalam juga. Obat dalam. Karena ada beberapa yang sudah merusak syaraf. Tadi struktur syarafnya ada terganggu. Sambil ada pengobatan juga tadi psikoterapi dari psikiater biasanya. Kayak gitu, itu beriringan biasanya. Apakah nanti dari luar dia udah bisa bekerja sama, berinteraksi, biasanya untuk obat-obatannya tuh makin lama makin berkurang. Jadi nggak membuat dia bergantung pada obat-obatan, kayak gitu. Jadi bahwa prihatin ya, bahwa kenapa sekarang, kayaknya zaman dulu orang nggak kenal bipolar deh. Mungkin dulu ya kita belum terlalu melek gitu ya, sumber belajar atau referensinya nggak banyak, literasinya nggak banyak, sehingga kita nggak tahu sebenarnya ini loh gitu, bipolar loh gitu, bipolar loh gitu. Jadi kalau sekarang makin banyak kayak ada pertanyaan, kayaknya makin lebih banyak kayaknya cewek loh yang bipolar. Pernah dengar nggak sih Git? Sejauh ini belum sih. Nah sekarang kita balikin, kayak nanti di ujungnya kita mau tahu bahwa gimana ya cara kita menghindar untuk tidak terkena gitu ya, bukan simptom lah, ini efek-efek dari bipolar ini gitu ya. Kenapa cewek? Ini sekaligus juga menjawab, selalu Bu Kiki ngomong gini, untuk tiap konseling, bahwa ketika kita nggak pernah kenal diri kita nggak pernah tahu kita butuhnya apa. Iya nggak? Iya kadang. Ya gue ngikut lo aja deh gitu, cuma ngikut-ngikut padahal bukan kebutuhan kita loh gitu. Ya satu. Kedua, ketika kita udah mengenali potensi kita jadi tahu kita mau ngapain. Udah tahu kita itu orangnya nggak terlalu talkatif, nggak terlalu ribut gitu. Pengen jadi penyiar yang rame, kan kayaknya enggak ya, bisa sih. Cuma kayaknya nggak bisa jadi maju di situ, gitu, benar gitu. Nah, jadi tadi kenali dirimu, menerima dirimu dan hargai dirimu. Nah, cewek itu kan ya, men are from Mars, women are from Venus. Ya kan, kita dua ini kutub yang berbeda juga, ya kan? Cewek kan apa-apa nggak tahu, pokoknya gue sedih gitu. Ya kan cowoknya juga nggak tahu ya, cowoknya juga bukan paranormal gitu ya. Jadi cewek itu banyak banget apa-apa tuh dirasain sendiri yang akhirnya nggak selesai, bukan nggak mungkin jadinya ke arah-arah ke sana jadi nantinya. Jadi ya, paham ya? Menumpuk gitu. Bener kayak gitu juga gitu ya. Jadi udah gitu juga gimana cowok bisa sejauh mana cowok bisa ngadepin ceweknya, pacarnya yang bipolar. Ya nggak? Capek gue kalau nggak diduain diputusin. Iya kan? Soalnya kan tadi itu bahwa bukan nggak mungkin cowok itu juga bisa membantu si ceweknya juga sembuh, ya menuju sembuh gitu ya, berproses untuk sembuh. Tapi kan nggak semua orang juga bisa memahami itu. Kalau yang nggak paham ya jadinya dia tetap dengan bipolarnya, si cowoknya udah kabur ngacit nggak tahu kemana kayak gitu. Jadi apakah pacar, apakah pasangan, suami istri, kan mungkin aja mereka juga terkena kan. Jadi itu tadi bahwa pemahaman kita harus tepat dulu, bagaimana sih, kenapa sih dia merugikan nggak sih, jadi fatal nggak sih, dan seterusnya. Jadi kita nggak gampang untuk membuat cap ya bahwa seorang ini karena ini gitu. Nggak semudah itu juga. Jadi coba deh jangan self-diagnose juga, tapi pergilah ke orang yang kita pikir daripada udah kebablasan, mending dari awal-awal, oh enggak kok Anda kayak gini-gini masih bisa kayak gini, treatmentnya apa,
Nah tadi bahwa ketika kita udah menghargai diri, kita selalu pengen waktu-waktu kita gunakan untuk hal-hal yang bermanfaat. Kalau kita biarin yang tahu, gue maunya ini aja, males, ya udah sepanjang hari nggak ngapa-ngapain, mulai tuh datang pikiran-pikiran dan segala macam. Jadi hargai deh diri kita dengan selalu berbuat yang terbaik dengan kemampuan, kapasitas, potensi yang kita miliki gitu gitu. Sama ini sih Bu, mungkin sedikit kilas balik ya. Tadi kan dalam sebuah treatment nih, itu faktor lingkungan, keluarga dan teman-teman support system itu sangat diperlukan ya. Nah dan barusan nih Ibu juga ngasih contoh kalau misalnya pasangan nih nggak selamanya bisa buat nolongin pasangannya gitu. Kalau misalnya tadi si cowok nggak bisa nolongin ceweknya, kalau misalkan dia ternyata ada gejala-gejala yang menunjukkan gitu. Nah itu kan berarti kayak si cowoknya ini terkena mungkin beban emosional gitu ya dari pacarnya gitu Bu. Itu tuh biasanya untuk pertolongan pertama yang bisa diberikan nih, misalnya saya ngelihat teman saya kayak menunjukkan, kan tadi Ibu bilang nggak boleh self diagnose, saya juga nggak boleh dong self diagnose orang gitu. Nah itu kalau misalnya saya mau reach out teman saya nih, itu kira-kira langkah pertama apa yang bisa saya lakuin? Karena kan biasanya kalau ada gangguan kayak gitu, mungkin si penderitanya itu suka menutup diri gitu, dan saya jadinya susah reach out gitu. Agak sensi sih. Iya kan? Salah-salah timing, salah-salah pendekatan, ya nggak sih? Salah-salah kita mengartikan itu kan bisa akhirnya jadi kabur yang tadinya maksudnya baik ya gitu loh gitu. Jadi pertama kita lihat intensitasnya dulu. Lah kita baru sekali 2 kali kan, apa kamu mau langsung menjudge dia itu bahwa dia kan nggak kayak gitu juga gitu ya kan. Jadi bahwa nggak enak juga untuk teman yang dilakukan seperti itu, bahwa oh enggak sih biasanya dia nggak kayak gini. Jadi menjadi a good listener dulu. Jadi pendengar yang baik dulu aja. Dengar deh, konsisten nggak dia dengan omongannya? Ya kan? Kalau misalnya masih masuk akal, mungkin belum sampai sejauh itu juga gitu. Kita aja deh kalau lagi ngapain gitu, ke dapur tadi begitu mau ngambil apa? Iya kan bisa kayak gitu juga kan? Tiba-tiba ngambil yang lain. Gitu bisa. Jadi kita lihat intensitasnya. Seberapa sering sih kamu nemuin dia dengan hal serupa dengan apa yang dia alami gitu ya. Betul. Jadi to be a good listener itu mengkudu harus deh jadi pendengar yang baik. Terus misalnya dia bilang, kalau lalu atin gue kayak gitu sih gitu. Enggak sih, kalau gue bisa bilang kayak gini. Iya sih, gue juga pikir kayak gitu. Jadi malah jadi kan. Jadi kita nggak usah memperkuat dugaan-dugaan seperti itu gitu. Enggak sih, cuma merhatiin aja dari tadi. Tadi kan kamu cerita kayak gini. Emang gue cerita ya? Kadang dia sendiri aja udah nggak inget gitu. Nah, kalau sering kali kita dapati dia seperti itu, nah bisa kita bilang bahwa biasanya kayak gitu ngeganggu kamu nggak? Oh, berarti kalau dia masih belum masa mengganggu tapi udah mengganggu orang lain, kita juga bisa suggest dia untuk kayaknya kalau gue sih cukup bisa ngedengerin. Mungkin kalau memang lo udah mulai, itu gue susah tidur nih, jadi gue jadi susah makan nih dan segala macam. Mungkin kalau kita ketemu sama profesional akan bisa ngebantu. Itu pun nggak bisa maksa. Ya kan seperti kekerasan seksual kita nggak bisa maksa korban kan, sama juga gitu. Jadi lihat dari ininya dia deh. Bisa ya. Nah kalau dia misalnya antusias, kita dengan senang hati juga akan membantu untuk mengantar dia ke profesional yang tepat kayak gitu. Tapi buat memvalidasi perasaannya nih ya Bu, itu kalau untuk orang awam mungkin agak susah ya, karena kan misalnya kita ketemu teman kita cuma di kampus, di kuliah doang, terus kita nggak tahu nih faktor-faktor lain yang mungkin nyerang dia dari luar, misalnya dari keluarganya atau lingkungan sosial di luar kampus gitu. Itu kalau misalkan kayak terlalu terburu-buru nih ceroboh temennya langsung ke psikolog atau psikiater gitu Bu, itu bisa berdampak negatif nggak sih Bu? Bisa aja, ya tadi dia nggak ngapa-ngapain, nggak kenapa-napa, jadi dia berpikir kenapa sih pada ngejudge gue kayak gitu, gitu kan? Ya tadinya punya temen 5, lama-lama dia jadinya dia withdrawal, dia jadi menghindar, menarik diri, kan jadi merugikan juga, padahal ternyata nggak apa-apa. Jadi niat kita bantu. Tapi tadi niat aja nggak cukup kan, kalau kita juga nggak punya bukan pengetahuan sih tadi, jadi good listener dulu aja gitu. Lihat seperti apa dia,
Terus intensitas, sering banget nggak sih? Ya kan? Nah, sering banget itu dengan pola yang sama nggak? Kalau dengan pola yang sama dan dia udah merasa, gue akhirnya jadi capek banget, gue jadi susah tidur. Nah, gejala-gejala yang kita mestinya tahu tentang seorang bipolar, kalau memang gejala itu misalnya dari 5, itu udah 3 atau 4, itu kayaknya sih udah kecenderungannya bisa kita katakan seperti dia harus kita suggest ke profesional kayak gitu. Kalau lo jadi terganggu secara fisik, akhirnya kan jadi kemana-mana dong, secara fisik kurang tidur, akhirnya nggak konsentrasi, prestasi ngedrop, jadi kemana-mana. Iya. Belum lagi orang tua, ini prestasinya, ya semuanya jadi menyerang. Padahal orang nggak pernah tahu apa yang kurasakan, kan kayak gitu kan. Iya. Tuh, jadi kayak gitu. Jadi balik lagi kita sendiri nggak sotoy juga untuk self-diagnose. Dan orang pun yang membantu, lihat-lihat lagi deh. Jadi pendengar yang baik dulu itu yang utama gitu ya. Sambil nanti kita juga sarankan dia. Kalau memang udah ngeganggu lo banget gitu, lo jadi kayak gini, coba nggak bisa makan, nggak enak, dan tidur dan kurang dan segala macam. Dia nggak punya minat terhadap apapun, itu kan kayaknya padahal kita tahu dulu SMP-nya tuh pintar banget misalnya. Iya kan, itu kan sayang banget potensi yang ada, jadinya nggak bisa achieve gitu dengan potensi yang ada gitu kan gitu. Mungkin kalau misalnya barusan kan kita bahasnya tuh yang ini ya Bu, terkait kalau misalkan gejala terus diagnosis sebelumnya. Nah, kalau misalkan si penderitanya ini udah terdiagnosis kalau udah positif bipolar nih Bu, itu dalam pemeriksaan pertama dan selanjutnya kan ada intensitas, misalnya ketemu profesionalnya berapa kali dalam sebulan gitu. Itu biasanya ditentukannya berdasarkan apa Bu? Sejujurnya itu bukan areanya Bu Kiki. Oh iya. Bu Kiki kan counselor ya. Jadi si bipolar ini kalau dia masih ketemu Bu Kiki, masih bisa diajak ngobrol, itu sih dia nggak perlu ke psikolog apalagi ke psikiater. Tapi Bu Kiki akan bisa menyarankan, merefer dia, saya kasih nama untuk kamu ketemu teman saya, boleh nggak gitu. Karena itu bukan di area Bu Kiki lagi yang harus udah menggunakan obat. Jadi ketika memang Buki ngomong, terus dia pokoknya tektokannya asik, itu tuh nggak berat. Dengan apa namanya dia, Bu saya pengen ketemu ibu lagi deh. Nah berarti kan dia ada keinginan untuk sembuh. Berarti dia merasa lebih enak ketika dia counseling, kayak gitu. Jadi soal berapa kali tadi Bu Kiki bilang, karena apa penyebabnya kita nggak tahu, ya kan? Seberapa beratnya kita nggak pernah tahu. Jadi harus berapa kalinya, berapa lamanya kita nggak pernah tahu. Tapi memang bukan hal yang mudah, bukan hal yang cepat, tapi bukan hal yang mustahil untuk menyembuhkan si pengidap bipolar ini. Gitu. Kalau dari Ibu Kiki sendiri, mungkin Ibu ada semacam beberapa saran atau nasihat atau kata-kata bijaksana gitu untuk mungkin orang-orang yang udah didiagnosis sebagai pengidap atau penderitanya gitu Bu, buat penderita bipolarnya. Kalau udah dijudge sebagai penderita ya, bukan hal yang mudah sih ya untuk kita bilang menghadapi mereka yang udah terkena kayak gitu ya, karena mereka menerima sebuah hal yang objektif, yang positif aja tuh bukan, karena dia langsung kadang-kadang dia langsung kayak nolak gitu, ya kan. Jadi tadi kalau begini pikir kita malah mau saran untuk temen-temen, ya kan, yang kita cuma mendengar, temen-temen yang masih sehat, menghindari. Sekarang kan banyak banget ya gitu yang bipolar lah, entar yang inilah, entar yang itu. Sarannya apa? Yang kalian selalu bilang? ADHD gitu. Bisa juga gitu. Just be yourself gitu. Yourself-nya yang kayak apa? Be yourself yang the best version of you. Sekarang kita udah jadi the best version belum? Kadang-kadang belum loh. Dan kita bilang iya, untuk ini banyak ini gue gitu. Oke, gue yang sebanyak apa temen bisa nerima kehadiran kita, ya kan? Kita kan pengen jadi kita yang jadi pribadi yang sehat kan, lahir batin kayak gitu kan, yang siapapun ketemu kita tuh nggak ada yang nolak untuk ketemu gitu, karena kita bisa menempatkan diri, karena kita bisa menyesuaikan diri. Kita tahu banget, bukan berarti untuk tidak kehilangan teman ya manis-manis aja deh, nggak suka pun ya diem aja deh, nggak gitu juga. Itu udah mulai gejala nggak sehat sebetulnya.
Jadi kapan kita harus bilang yes, kapan kita how to say no. Gitu, kayaknya pertanyaan oke, tapi untuk Bu Kiki kayaknya agak ini deh. Bu Kiki juga harus punya, kita pun boleh. Itu harus. Nah, sebaiknya memang dari kecil orang tua mengajarkan itu. Iya, concern gitu ya, Bu. Si anak diterima sebagaimana apa adanya dia. Si ibu orang tua punya anak 3, bisa beda-beda loh. Iya nggak gitu? Iya. Kita dibandingin sama kakak, kayak kakak kamu dong. Sebel banget, ya nggak sih? Kakak ya kakak. Dia mungkin punya minat yang tinggi, dia punya kapasitas yang bagus untuk matematik. Kita tuh nggak suka matematik dari dulu. Kebetulan memang gurunya juga nggak asik banget matematik. Sampai sekarang benci matematik, nggak usah sama-samain sama kakak. Iya. Tapi kita punya kemampuan yang lain yang orang tua harusnya kenali itu. 3 anak dengan kebiasaan, dengan potensi yang berbeda gitu loh. Nah situ udah mulai tuh kalau jadi menyendiri. Apa toh kakak. Iya. Nah itu jadi menyalahkan diri. Itu jadi dari kecil anak diajarkan diperlakukan sebagaimana apa adanya dia gitu loh. Dihargai gitu. Oke, kita nggak jago matematik, tapi anak mama yang satu ini tuh helpful banget, nggak usah dimintain tolong, selalu nawarin bantuan, kayak gitu, ya kan? Jadi kita pernah kenal, mungkin kalian taunya IQ, EQ, satu lagi apa? SQ. SQ, benar kan? Yeah, Cuman 3, padahal QQ-nya itu banyak banget. Bu Kiki panggilnya Buki loh, Buki maksudnya. Buki. Kecerdasan bermusik, ada loh. Iya betul. Ya kan? Misalnya kayak kebetulan ibunya Giring Niji, sahabatnya Bu Kiki. Giring itu di sekolah nggak pernah belajar, jadi di meja belajarnya itu dia cuma nyoret-nyoret, yang kelak kemudian hari mungkin jadi jadi liriknya Laskar Pelangi, nggak pernah tahu kita. Iya. Tapi orang nggak belajar, kayak kakaknya tuh masuk ITB kayak gini-gini, nggak bisa, kakaknya memang punya minat di situ, gitu. Oke, kecerdasan bermusik, kecerdasan kinestetik gitu. Kinestetik. Yogi gitu, nggak suka banget bahasa Inggris, tapi lepasin aja dia di lapangan basket, ya gila, keren banget, kinestetiknya bagus. Jadi tiap anak punya kemampuannya sendiri-sendiri. Yang sayangnya orang tua cuman ukurannya IQ, ya nggak sih, ranking, IPK-nya itu aja gitu. Kalau itu nggak bagus, kayaknya bukan orang gitu. Sedih banget nggak sih? Iya. Padahal dia punya kemampuan yang lain, yang wawasan budi luhur itu kan sikap-sikap. Iya, betul. Iya nggak, itu harus dihargai dari tiap-tiap anak gitu loh, dari kecil. Jadi tadi peluang-peluang untuk terhindar dari, kan sekarang sakit mental sekarang banyak banget, tau nggak sih Git? Iya. Iya nggak, gampang kelihatannya banget. Di internet banyak banget sih. Banget, teman-teman nge-browse gitu kan banyak banget gitu. Jadi untuk menghindari dari sakit mental tadi, jadi be yourself, the best version of you. Kamu yang sehat secara diri seperti apa sih? Kamu yang paling tahu. Kita yang paling tahu gitu. Jadi bukan orang yang mengukur kita, tapi seberapa banyak teman itu bisa mengukur sesehat apa kita dengan diri sendiri. Ukuran teman ya? Coba kita temennya cuma Novi, Mei itu dia muter-muter. Ya kan? Kamu dapat info pun cuma dari dua orang itu aja. Padahal kalau kita temen-temennya ada di Asli, ada anak arsitektur, ada nggak sih anak arsitektur temennya kita, misalnya gitu. Iya. Nah itu kan melihat, bisa membaca kemampuan kita untuk beradaptasi. Berarti kamu sehat dengan diri sendiri. Gitu. Jadi tadi kalau pesannya untuk kita sekarang, selalu ada waktu untuk melihat kembali kepada diri. Siapa sih saya? Ya kan? Kenali diri, menerima diri, dan menghargai diri. Jadi kita selalu buat yang terbaik untuk diri kita, nggak menyia-nyiakan waktu. Gitu. Jadi waktu itu berharga banget untuk doing something. Iya. Gitu. Mungkin satu tambahan lagi ya. Boleh, dua juga apa-apa. Oh ya, agak banyak mungkin. Itu kalau misalkan ya Bu, dari sejauh pengalaman Ibu aja nih, kalau misalkan lagi ngasih konseling, itu biasanya ya orang yang curhat tuh tekanannya paling banyak asalnya dari mana Bu? Dan kalau misalkan mau jadi the best version of myself gitu ya, itu kan harus bisa kayak mengurangi jumlah tekanan yang kita terima gitu. Maksudnya kayak, oh ini nggak begitu penting, kita abaikan aja gitu. Mungkin bisa sekalian dikasih tips buat menghindari tekanan yang kurang penting itu kali ya Bu? Pertanyaan keren banget ya. Jadi konselornya SWC nih kayak jangan kita. Tekanan paling besar dari mana? Iya. Paling gampang kita nyalahin orang dong. Nyalahin orang. Ada anak yang tahu deh Bu, saya tuh udah malas kuliah gitu. Ya gimana, saya tuh malas ke kampus juga malas gitu. Orang tua juga di rumah, berantem mulu gitu. Iya. Sekarang dengan orang tua berantem, kamu jadi
jarang di rumah, terus kamu jadi obat-obatan, seks bebas dan seterusnya. Itu menyelesaikan masalah atau buat masalah baru? Masalah baru sih jelas. Ya kan, jadi yang ketika di ruang konseling yang Bu Kiki lakukan adalah pertama dia harus kenali dulu dirinya sendiri. Kadang-kadang orang datang juga nggak tahu deh Bu masalah saya itu apa, saking udah numpuk gitu. Udah nggak tahu mana yang, nah itu ini kan mencairkan si gunung es, itu adalah kemampuan konselor. Jadi konselor harus punya kemampuan penuh untuk jadi a good listener. Punya kemampuan untuk mendengarkan. Tadi kan misalnya kita ngomong kayak gini, terus begitu balikin tuh. Oke, Git, tadi kan kita ngomong kayak gini. Tadi saya ngomong gitu ya Bu? Kadang-kadang itu. Jadi kalau kita nggak jadi mendengar yang baik, kita nggak bisa tuh ngebalikin. Ya kan sampai dia, ya sih Bu, sebenarnya masalah saya tuh baru tuh sedikit, akhirnya terkuak. Jadi mau nyalain orang tua, iya mungkin memang asalnya sekarang mana sih rumah tangga juga yang tanpa masalah kan selalu ada, ya nggak sih, kayak gitu kan. Tapi apakah kita harus mengklaim itu, menjadikan itu sebagai persoalan kita? Akhirnya kalian di semester 1 sampai semester 7 itu harus punya kemampuan untuk memilih ini hidup kamu gitu. Mau menjadikan itu sebagai alasan terus-menerus sampai kapan? Sementara waktu berjalan, sementara kamu tahu kamu punya kemampuan tadi knowing yourself siapa. Saya padahal bisa loh ini, kenapa jadi nilai saya kayaknya nggak nunjukin gue banget ya gitu. Akhirnya kita yang memilih. Kita yang memilih daripada dipilihin, enakan mana? Enakan pilih sendiri. Ya nggak? Jadi gitu. Jadi memang di konseling itu tugasnya Bu Kiki mengembalikan seseorang pada siapa dirinya, mengingatkan lagi betapa dia harus punya percaya diri yang baik. Percaya diri bukan jadi sombong, rendah hati bukan jadi minder juga gitu. Ya, jadi kita bisa menempatkan diri. Gitu deh. Ada lagi buntutnya? Kalau dari situ sih ini sih Bu, kan biasanya tuh masih ada juga ya orang yang udah sadar nih, kayak gue kurang nyaman deh kayak gini, tapi gue mau cerita ke siapa gue bingung, gue mau periksa ke psikolog atau konselor gitu, tapi gue takut nanti cerita gue malah dibeberin. Tapi kan pastinya setiap psikolog atau konselor punya kode etik sendiri ya Bu. Mungkin bisa Bu dikasih tahu ke Sobat SWYC kalau misalkan nggak apa-apa gitu buat cerita ke psikolog atau konselornya gitu. Sobat SWYC ya? Sobat SWYC ya ngomongnya ya? Sobat SWYC Bu. Iya, sekarang mungkin Bu Kikinya adanya di rumah ya, tapi terbuka kesempatan, bisa online, bisa offline, bisa main-main ke Cinere, bahwa kita sering kali kalau ngobrol sama orang tuh kayaknya padahal masalah kita udah selesai, itu masih merembet dong kemana-mana, padahal masalah udah kelar. Jadi kayak orang di luar sana ketika dia punya masalah, dia itu lebih mending cari profesional, di mana apakah itu konselor, apakah itu psikolog atau psikiater, memang kita disumpah untuk megang privacy atau rahasia. Jadi misalnya kita konseling sama Bu Kiki, cukup kita berdua dan Tuhan yang tahu. Diiming-imingin apapun Bu Kiki nggak bisa kasih tahu. Cuman misalnya buat laporan ada anak di angkatan Bapak gitu ya, dari FKDK, masalahnya masalah umum. Nggak ada di situ identitas yang yang detail, itu nggak boleh. Itu nggak boleh gitu. Jadi anyone, siapapun yang mau konseling boleh. Nah, kadang-kadang gitu juga gitu, mau ngobrol tuh, tapi aku kalau udah ketemu orang tuh bisanya nangis dulu gitu. Awalnya telepon dulu sampai kamu nyaman untuk ketemu. Karena kan Bu Kiki menginterpretasinya juga beda ya kalau di telepon, ya nggak, sama sama ketemu langsung. Bu Kiki bisa membaca air muka kamu, ekspresi, terus intonasi, bahasa tubuh dan seterusnya. Gitu. Nah, Sobat SWYC, sejauh ini gimana nih pemahaman Sobat SWYC sekalian terkait bipolar, cara penanganan, dan gimana kita bisa bantu teman kita kalau misalkan mereka emang kelihatan ada tanda-tanda butuh bantuan gitu, Sobat SWYC. Sebelumnya terima kasih banyak Sobat SWYC yang udah mau menonton dan mendengarkan podcast ini dari awal sampai akhir. Semoga segala ilmunya bisa menjadi manfaat untuk diri sendiri dan bisa dibagikan ke orang lain juga. Mungkin dari Bu Kiki ada yang ingin disampaikan terakhir kalinya Bu? Terakhir kalinya, ya tadi ditutup dengan bahwa
kenali diri kita sendiri gitu ya. Paling tahu akhirnya kita sendiri gitu ya. Biarpun orang mau bicara apa gitu ya, orang berhak untuk menilai kita apapun gitu. Tapi yang paling tahu adalah kita diri kita sendiri. Kayak suka dibilang bahwa toxic sih dia di mana-mana, toxic people tuh selalu ada. Tapi akhirnya kita yang menjadi kendali untuk diri kita sendiri, karena yang paling tahu tentang kita adalah diri kita sendiri. Jadi coba kenali diri kamu, menerima diri dan menghargai diri. Jadi kita bisa menjadi the best version of ourselves. Yeah. Itu dari Bu Kiki kayaknya. Okay. Teman-teman sobat SWYC yang ingin mencari tahu kegiatan SWYC berikutnya atau ingin menghubungi terkait konseling dan lainnya bisa menghubungi kontak di bawah ini. Sekali lagi terima kasih sudah mendengarkan podcast ini dan sampai jumpa di kegiatan podcast Nada Luhur berikutnya. Saya Gita pamit undur diri. Bu Kiki juga undur diri. Sampai ketemu. Yeah. Salam budi luhur, salam tolak kekerasan.